Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Curahan Kata. Hidup ini tidak jelas. Hidup ini tidak pasti. Bahkan kita sendiri pun sebenarnya tidak tahu apa artinya hidup, apa maknanya hidup. Kita hanya tahu dari buku. Hidup ini tidak pastinya hidup ini. Bagaimana hidup ini absurd. Ada beberapa quotes, beberapa potongan dari novel yang menurut saya menunjukkan betapa hidup kita ini absurd, tidak pasti. Misalnya dari Notes from Underground, catatan dari bawah tanah, ada kalimat seperti ini. Perhatikan baik-baik. Kita bahkan tidak tahu apa yang saat ini dimaksud hidup itu. Apakah ia sebenarnya dan apa namanya? Jauhkan kita dari buku, maka kita segera akan tenggelam dan menjadi bingung. Kita ini kan senantiasa diminta untuk memahami dan memaknai hidup. Tapi menurut Dostoyevsky dalam novelnya ini, sebenarnya kita itu tidak tahu, atau harusnya tidak yakin dengan berbagai makna hidup yang selama ini kita pegangi. Pengetahuan kita dan keyakinan kita selama ini kemungkinan didukung oleh buku-buku, idealisme yang ada dalam konsep-konsep yang ada di buku. Sebagian besar kita kalau ditanya apa makna hidup itu ya jawabannya jawaban buku. Jadi jawaban yang kita peroleh dari ideal-ideal ilmu pengetahuan. Padahal hidup itu tidak sesederhana itu. Makanya dalam quotes ini, jauhkan kita dari buku-buku, maka kita akan segera tenggelam dan menjadi bingung. Seandainya semua konsep dari buku-buku itu kita buang, terus kita membaca sendiri hidup ini, mungkin kita ya terus jadi bingung. Kenapa bingung? Karena hidup ini tidak seseragam yang kita bayangkan. Hidup ini tidak semonoton, tidak sepasti apa yang diuraikan oleh buku-buku. Jadi ini kalimat yang pertama menunjukkan ya memang hidup ini absurd, tidak terlalu jelas. Makna apapun yang kita pegangi, ya ada relevannya, ada juga sisi tidak cocoknya dengan hidup ini. Nah, jadi yang pertama itu. Yang kedua, ini ada kalimat yang menunjukkan keabsurdan. Ini lebih jelas lagi. Ini saya ambil dari The Brother Karamazov. Kata Dostoyevsky, dunia berkata, engkau punya keinginan, penuhilah. Engkau memiliki hak yang sama seperti orang kaya dan orang-orang besar. Bahkan jangan terburu-buru memenuhi keinginanmu, tapi perluaslah keinginanmu dan tuntutanmu. Inilah doktrin dunia hari ini. Dan mereka percaya inilah kebebasan. Hasilnya adalah yang kaya terisolasi dan bunuh diri, sedang yang miskin cemburu dan akhirnya membunuh. Jadi ya hidup ini memang dasarnya keinginan. Kita selalu kejarlah keinginanmu, kejarlah cita-citamu setinggi mungkin. Ayo dikembangkan terus cita-cita kita, jangan mandek. Itu kan yang sering kita dengar, nasihat-nasihat, motivasi-motivasi. Kata Dostoyevsky, ya ini doktrinnya dunia hari ini. Manusia dipaksa untuk maju, bergerak terus mengejar keinginannya. Bahkan seandainya keinginan hari ini terpenuhi, ya matok lagi keinginan lebih jauh, keinginan lebih jauh. Hasilnya apa? Doktrin semacam ini, yang kaya pada akhirnya terisolasi dan bunuh diri. Mengapa? Ya dia tambah kaya, tambah asing dari realitasnya. Dia kehilangan sisi kemanusiaannya. Mungkin dia jemu, dia jenuh dengan hidupnya.
Jadi banyak orang mengejar-ngejar kesuksesan, keberhasilan. Begitu sukses dan berhasil, dia sendiri malah jemu dan jenuh dengan hidupnya. Makanya banyak kan cerita-cerita orang besar, artis yang harusnya dia sangat bahagia. Banyak orang lain mimpi ingin seperti dia, tapi dia sendiri malah bunuh diri. Kenapa? Dia merasa asing dari dirinya sendiri. Dia terisolasi. Sejak muda mungkin dia dicekoki, ayo mengejar cita-cita, mengejar mimpi. Begitu teraih benar mimpi itu, dia justru merasa hampa. Maka kalimatnya Dostoyevsky, yang kaya terisolasi dan bunuh diri. Sementara yang miskin cemburu, dia lihat orang-orang kaya. Wah, aku kok nggak bisa yang mencapai keinginanku. Aku nggak pingin kaya, nggak bisa. Pingin sukses, nggak bisa. Dia cemburu. Lihat yang lain sukses, yang lain kaya. Akhirnya ya membunuh, merusak. Mencari jalan paling singkat untuk menemukan kekayaan. Jadi inilah absurdnya hidup. Kita diminta untuk bercita-cita tinggi, tapi yang sukses meraih cita-cita justru jemu, bosan, bahkan bunuh diri. Yang tidak sukses meraih cita-cita cemburu, galau, gelisah, bahkan membunuh orang, merusak, dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran dari The Brother Karamazov. Ini menggambarkan betapa hidup ini absurd. Nah, bahkan ada lagi, ini ada quotes ketiga menunjukkan absurdnya hidup. Saya ambil dari The Idiot. Aku pikir kalau seseorang menghadapi satu kerusakan yang tidak terhindarkan, misalnya satu rumah ambruk menimpa dirinya, ia akan mencari tempat duduk, menunggu sambil memejamkan mata hingga tibalah apa yang akan tiba. Ini juga absurdnya manusia. Manusia itu ya secara natural dia menghindari rasa sulit, tidak suka dengan penderitaan dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita ketika sudah jelas akan menderita, sudah jelas akan sulit, kita malah diam saja. Ini paradoksnya manusia. Kita tahu loh yang kita lakukan ini nanti efeknya mungkin membuat kita menderita. Tapi ya sudah, kita jalan saja karena kita punya pamrihnya. Apapun yang kita putuskan itu kan selalu ada positifnya, selalu ada negatifnya. Biasanya kita hanya siap dengan yang positifnya. Kalau yang negatifnya datang, ya mau tidak mau, siap tidak siap, kita harusnya menerima. Ini digambarkan oleh Dostoyevsky. Seandainya kita duduk di dalam rumah, terus lihat rumahnya mau ambruk menimpa kita, itu orang itu kadang malah diam, menutup mata, nunggu keambruan beneran. Jadi kadang-kadang kan kita begitu ya. Ada momen di mana misalnya kita mau mengalami bencana, itu malah tidak lari, tapi mungkin memejamkan mata, mungkin teriak saja, mungkin diam saja, begitu bengong sampai musibah itu benar datang. Di akhirnya kita tertimpa beneran oleh musibah itu. Loh, ini loh paradoksnya manusia. Di momen ketika dia harus segera lari, dia malah diam. Di momen ketika dia diam, kadang-kadang dia malah kemerungsung lari. Ini absurdnya hidup. Jadi yaitu ilustrasinya ya orang yang mau keruntuhan rumah. Kita mungkin sering begitu ya. Misalnya mau apa gitu, mau kena apa, sudah jelas-jelas mau nyampe ke kita biasanya terus malah diam, memejamkan mata sampai kena beneran. Nah, itulah absurdnya hidup ini. Kita tahu kalau kita jatuh cinta ada kemungkinan patah hati. Tapi kan kita lebih suka melihat senengnya mencintai daripada pahitnya patah hati. Begitu patah hatinya datang, yo mau tidak mau kita terima seperti orang yang
agak melongo tadi, termangu ketika datangnya musibah. Itu bagian dari absurditas dalam hidup. Terima kasih sudah menonton. Terus dukung channel ini agar terus berkembang.